Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Nursyabila dari kelas R2G Pendidikan Bahasa Indonesia. NPM saya 20 21 21 500 512. Di sini saya akan khotbah. Khotbah kali ini mengenai tentang 3 manusia penghuni surga. Iya, siapa saja 3 manusia penghuni surga itu kita akan bahas. Dalam sebuah hadis yang bersumber dari Iyad Ibnu Himar diceritakan bahwa Nabi SAW bersabda, penghuni surga itu terdiri dari 3 kelompok. Yang pertama, penguasa yang adil lagi disenangi. Yang kedua, orang yang mengasihi lagi lembut kepada sanak keluarga dan setiap muslim. Dan yang ketiga, orang miskin yang menjaga kehormatan dirinya sedang ia mempunyai keluarga. Dalam hadis riwayat Muslim, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, itulah surga yang dikaruniakan untuk kalian disebabkan amal soleh kalian dahulu di dunia, yang terdapat pada surat Al-Zukhruf yang pada ayat 72. Soal yang pertama, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya manusia yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat dan paling dekat kedudukannya oleh Allah itu adalah pemimpin yang adil, sedangkan orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang paling jauh kedudukannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah pemimpin yang zalim. Dalam hadis riwayat Tirmizi, Nabi SAW tegaskan, tidaklah seorang hamba yang diserahi Allah untuk memimpin rakyat lalu ia meninggal dengan keadaan curang terhadap rakyatnya kecuali Allah haramkan masuk surga. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Penguasa yang suka berdusta juga akan didiamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Nabi SAW bersabda, 3 orang yang Allah tidak suka berbicara dengan mereka pada hari kiamat kelak. Dia tidak sudi memandang muka mereka, dia juga tidak akan membersihkan mereka dari dosa dan noda yang telah mereka perbuat. Dan bagi mereka yang disiapkan siksa yang sangat pedih. Mereka itu adalah, yang pertama ada orang tua yang berzina, yang kedua penguasa yang suka berdusta, dan yang ketiga fakir miskin yang takabur. Terdapat pada hadis riwayat Muslim. Jadi siapapun pemimpin yang menipu rakyatnya maka tempatnya adalah di neraka. Dalam hadis riwayat Ahmad. Nabi SAW bersabda, akan ada setelahku para pemimpin yang berdusta. Barang siapa masuk pada mereka lalu membenarkan kebohongan mereka dan mendukung kezaliman mereka, maka dia bukanlah dari golonganku dan aku bukan dari golongannya, dan dia tidak bisa mendatangiku di telagaku. Barang siapa yang tidak masuk kepada mereka itu dan tidak membenarkan kebohongan mereka dan tidak mendukung kezaliman mereka, maka dia adalah golonganku dan aku dari golongannya, dan dia akan menemuiku di telagaku. Dalam hadis riwayat Ahmad. Tentang kelompok kedua penghuni surga, yakni orang yang mengasihi kepada sesama, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya orang-orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya dan paling lembut kepada keluarganya. Dalam hadis riwayat Ahmad, Nabi SAW serukan, para pengasih dan penyayang akan dikasihi dan disayangi oleh Allah Ar-Rahman. Karena itu sayanglah yang ada di bumi, niscaya kalian akan disayangi oleh zat yang ada di langit. Dalam hadis riwayat Abu Daud. Jadi kasih sayang itu harus ditepar kepada siapa saja, termasuk kepada binatang sekalipun. Diceritakan, seseorang berkata, wahai Rasulullah, aku menyembelih seekor kambing. Jika engkau menyayanginya, maka Allah akan menyayangimu. Rasulullah mengucapkan 2 kali dalam hadis riwayat Bukhari. Barang siapa yang menyayangi meskipun seekor sembelihan, maka Allah akan menyayanginya pada hari kiamat. Dalam hadis riwayat Bukhari. Jadi konsekuensinya menyayangi adalah disayangi. Nabi SAW bersabda, barang siapa tidak menyayangi, maka tidak disayangi. Dalam hadis riwayat Bukhari. Begitu juga tidak disayangi Allah orang yang tidak sayang kepada manusia. Dalam hadis riwayat Bukhari. Sekali-kali tidaklah kalian beriman sebelum kalian mengasihi. Kemudian mereka menjawab, wahai Rasulullah, semua kami pengasih. Rasulullah SAW bersabda lagi, kasih sayang itu tidak ada batas. Pada kasih sayang yang salah seorang di antara kalian kepada sahabatnya tetapi bersifat umum. Dalam hadis riwayat Tabrani.
Kelompok ketiga penghuni surga adalah orang miskin yang menjaga kehormatan dirinya, sedang ia mempunyai keluarga. Ada pujian Nabi SAW kepada kelompok ini. Sungguh, seseorang dari kalian mengambil tali, lalu mencari seikat kayu bakar dan dibawa tas di punggungnya, kemudian dia menjualnya, lalu Allah mencukupinya dengan hasil menjual kayu itu. Lebih baik ketimbang dia meminta-minta kepada manusia, baik manusia itu memberi atau menolaknya. Dalam hadis riwayat Bukhari. Ada berita gembira untuk orang yang lemah atau miskin dari Nabi SAW. Maukah aku beritahu pada kalian siapakah ahli surgamu itu? Mereka itu adalah setiap orang yang lemah dan dianggap lemah oleh para manusia. Tetapi jika ia bersumpah atas nama Allah, pastilah Allah mengabulkan apa yang disumpahkannya. Maukah aku beritahu pada kalian siapakah ahli neraka itu? Mereka itu adalah setiap orang yang keras, kikir, dan gemar mengumpulkan harta lagi sombong. Dalam hadis riwayat Bukhari. Tak hanya itu, orang miskin akan lebih dahulu 500 tahun masuk surga ketimbang orang kaya. Nabi SAW bersabda, orang beriman yang miskin akan masuk surga sebelum orang kaya, yaitu lebih dulu setengah hari atau sama dengan 500 tahun. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam Al-Quran, Allah menginformasikan bahwa setengah hari di akhirat sama dengan 500 tahun di dunia. Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Dalam surat Al-Hajj pada ayat 47. Sekian dari saya, sekian dari khutbah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.